Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga kalian pada sehat semua. Kali ini saya akan berbicara tentang sosiologi. Materi yang akan saya bawa adalah globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal maupun di tingkat komunitas. Ya, untuk lebih jelasnya saya akan memaparkan PowerPoint-nya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunikasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi identik dengan istilah global village atau desa global, di mana batas-batas wilayah negara menjadi pudar karena kemajuan teknologi, alat komunikasi dan alat transportasi. Apakah karakteristik globalisasi itu? Nah, menurut Cohen dan Kennedy, karakteristik adalah meningkatnya masalah bersama, meningkatnya interaksi kultural antar negara melalui media massa dan internet. Negara-negara yang di dunia memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Tahap proses globalisasi. 1. Manusia mulai mengenal perdagangan internasional. 2. Penyebaran agama dan transformasi ilmu pengetahuan. 3. Perkembangan industri dan teknologi. 4. Berkembangnya pasar bebas. Faktor pendorong globalisasi yaitu 1. Kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. 2. Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh banyak negara. 3. Kemudahan migrasi. 4. Merebak kerjasama antar negara. Teori globalisasi. Menurut Cochrane dan Payne yang menyatakan bahwa globalisasi dipengaruhi oleh 3 pelaku utama, yaitu 1. Para globalis. Mereka yang percaya bahwa globalisasi merupakan suatu kenyataan yang mengandung konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. 2. Para tradisionalis, yaitu mereka yang tidak percaya bahwa globalisasi sedang terjadi dan menganggap sebagai mitos atau sesuatu yang dilebih-lebihkan. 3. Transformasi, yaitu mereka yang para transformalis, yaitu mereka yang berada di tengah-tengah para globalis dan tradisionalis. Gejala-gejala globalisasi. Yang di Indonesia itu gejala globalisasi antara lain di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan alat telekomunikasi yang berbasis teknologi tinggi, modernisasi sarana dan prasarana, transformasi yang mengambil contohnya alat transformasi dari negara lain. Di bidang ekonomi, perdagangan internasional dengan negara lain, sistem produksi dan tenaga kerja sudah mengikuti konsep globalisasi, yaitu banyak memanfaatkan sumber daya dari dalam maupun dari luar negeri, meningkatnya daya beli masyarakat. 3. Bidang politik, meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat, perkembangan organisasi politik. Di bidang budaya, meningkatnya interaksi dengan budaya melalui perkembangan media massa. 5. Bidang agama, bangsa Indonesia semakin religius dikarenakan informasi keagamaan dengan mudahnya cepat masuk dan diterima oleh masyarakat. Dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunikasi. 1. Menghilang tradisi masyarakat. 2. Bahasa daerah dapat terkikis akibat masuknya bahasa asing. 3. Transformasi merupakan salah satu dampak positif dari globalisasi karena memudahkan masyarakat dalam menempuh perjalanan.
jarak yang lebih jauh dapat ditempuh dalam waktu yang lebih singkat. Dan 4. Masuk tren-tren dari luar. Ya. Urbanisasi mengacu pada pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan, peningkatan bertahap jumlah orang yang tinggal di daerah perkotaan, dan cara-cara di mana setiap masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial adalah sebuah keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat, misalnya antara si kaya dan si miskin. Adanya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat dapat dilihat dari keberadaan peluang dan manfaat yang tidak sama untuk posisi sosial yang berbeda dalam masyarakat. Kriminalitas. Dalam kamus bahasa Indonesia, kriminalitas hal-hal yang bersifat kriminal, perbuatan yang melanggar hukum pidana atau kejahatan, yang menyebabkan lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Lunturnya eksistensi jati diri bangsa itu contohnya adalah masuknya perusahaan asing ke negara Indonesia. Dengan adanya internet maka dapat merangsang ide-ide untuk menciptakan hal-hal baru, namun terkadang hal tersebut bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Sekian dari saya.